Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Evianti. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Yang pertama yaitu buku hukum. Buku hukum merupakan buku yang berisi informasi-informasi mengenai bidang hukum atau ilmu hukum, seperti informasi yang berisi teori-teori dasar terkait dengan ilmu hukum. Buku hukum juga didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, ataupun informasi terkait dengan bidang hukum. Contoh buku hukum yaitu Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yang kedua yaitu buku bidang lain. Buku bidang lain merupakan bentuk buku yang isinya terkait dengan informasi-informasi selain dari bidang ilmu hukum. Buku bidang lain dapat berisi ilmu pengetahuan hasil analisis secara tertulis. Contohnya yaitu buku Hukum Etika dan Kebijakan Media. Yang ketiga, buku rujukan. Buku rujukan yaitu buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, buku tahunan, dan sebagainya. Buku rujukan juga sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau acuan dalam memberi jawaban terhadap pertanyaan yang dihadapi. Contohnya, buku rujukan berkaitan dengan hukum, yaitu Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga. Yang keempat yaitu himpunan peraturan perundang-undangan, yaitu bentuk informasi yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan dapat digunakan. Contohnya yaitu himpunan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, tentang perlindungan anak, dan sebagainya. Yang kelima yaitu jurisprudensi, adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contohnya yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang keenam, laporan hasil penelitian hukum. Laporan hasil penelitian hukum adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas tentang bidang hukum dan disusun menurut metode penulisan dan sistem etika tertentu yang bahasanya lugas. Contoh penelitian hukum yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Kota Banjarmasin. Yang ketujuh, hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum merupakan suatu dokumen yang dibuat berupa sebuah kesimpulan atau pelaporan setelah mengikuti aktivitas kegiatan seminar mengenai hukum atau ilmu hukum. Contoh hasil seminar hukum yaitu kumpulan hasil seminar hukum nasional ke-1 sampai dengan 8. Yang kedelapan, naskah akademis atau rancangan undang-undang. Naskah akademis atau rancangan undang-undang adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, penyusunan sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Di dalam hukum, naskah akademis merupakan rancangan undang-undang yang merupakan
diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif. RUU tidak dapat menjadi undang-undang sampai disahkan oleh legislatif dan dalam kasus tersebut disetujui oleh eksekutif. Contoh rancangan undang-undang yaitu RUU tentang Perbankan tahun 2020. 9. Clipping bidang hukum. Clipping bidang hukum merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dengan tema yang sama dengan cara menggunting atau memotong beberapa artikel tertentu di media cetak, seperti koran, majalah, dan buku. Nantinya, hasil potongan tersebut akan ditempel ke dalam media tempel. Dalam hal ini bisa berupa buku, kertas karton, atau HPS yang dijilid. Contohnya yaitu berita tentang hakim, tolak eksepsi Ahok, dan penasehat hukum. 10. Berita negara. Berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara di Indonesia. Berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Contohnya yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 11. Lembaran negara merupakan bentuk publikasi berkala dengan ikutan penomoran, pemuatan yang berisi berbagai informasi terkait dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundangan. Contoh lembar negara yang berisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun. 12. Lembaran daerah. Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang peraturan daerah dan keputusan gubernur. Contohnya, Lembaran Daerah Kabupaten Kudus yang berisi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang irigasi, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2010. 13. Himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Merupakan terbitan keputusan menteri baik berupa keputusan Menteri Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Pertahanan, dan sebagainya. Contoh, Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Keputusan Menteri Nasional tahun 2004. 14. Majalah hukum. Majalah hukum merupakan majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum. Majalah yang berkaitan dengan hukum ini diterbitkan secara berkala. Contoh majalah hukum yaitu Majalah Hukum Nasional yang merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional volume 50 nomor 2 tahun 2020. 15. Majalah lain. Majalah lain merupakan media publikasi atau salah satu terbitan berkala yang dapat memuat artikel, cerita pendek, gambar, review, ilustrasi, atau fitur lainnya. Contoh majalah lain dalam bidang hukum yaitu Majalah Hukum dan HAM edisi 1 2018. 16. Surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasuk data aktual dan mengenai apa saja termasuk bidang hukum dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca.
Contohnya yaitu surat kabar Rakyat Bicara News. 17. Brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Brosur merupakan buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Sedangkan pamflet merupakan lembaran kertas yang diremas dengan cara dilipat yang paling berkaitan antara satu dan lainnya, serta tidak memiliki cover ataupun jilid yang berisi informasi tertentu, termasuk bidang hukum. Contoh brosur yang terkait layanan hukum yaitu brosur tentang layanan hukum di Posbakum. 18. Bahan pustaka bukan buku, misal compact disc, microfiche atau microfilm, gambar atau foto dalam bidang hukum. Bahan pustaka buku misal compact disc, microfiche, atau microfilm, gambar atau foto dalam bidang hukum. Bahan pustaka bukan buku yang contohnya yaitu microfiche sebagai sarana dokumen asiperatur perundang-undangan di Indonesia. Contoh microfiche sebagai sarana dokumen perundang-undangan. Baik, sekian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pengertian atau definisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.